Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat berkah bagi kita semua. Pemirsa channel FKUP Kawan Sidoarjo yang kami muliakan, sebagaimana di video sebelumnya kita telah sampaikan bahwa berdasarkan peraturan bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 ada 3 kategori rumah ibadah, yaitu rumah ibadah permanen, yang kedua adalah rumah ibadah sementara, dan yang ketiga adalah rumah ibadah keluarga. Dalam kesempatan ini saya akan berikan penjelasan lebih lanjut tentang syarat-syarat atau prosedur izin pendirian rumah ibadah, dan akan saya mulai dari rumah ibadah permanen. Pemirsa, rumah ibadah permanen adalah rumah ibadah yang memiliki ciri-ciri secara khusus sebagai bangunan rumah ibadah yang dipergunakan oleh umat beragama untuk melaksanakan kegiatan beribadah. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan izin itu? Ada syarat yang bersifat prinsipil, ada syarat yang bersifat administratif, dan ada syarat-syarat khusus sebagaimana dituang dalam peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 2006 itu. Berikut akan saya sampaikan beberapa hal secara berurutan. Yang pertama tentang syarat prinsipil. Apa itu syarat prinsipil? Di dalam pasal 13 peraturan bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 disebutkan ayat pertama pasal 13, pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan / desa. Nah, apa artinya? Kebutuhan nyata, keperluan nyata. Bagaimana caranya? Kebutuhan nyata itu bisa dituangkan, narasi kebutuhan nyatanya itu di dalam satu penjelasan naratif di proposal izin pendirian rumah ibadah itu. Ayat 2 dijelaskan bahwa pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga merupakan bagian dari persyaratan yang bersifat prinsipil, yaitu setiap pemohon izin rumah ibadah harus memenuhi terlebih dahulu persyaratan ini. Bagaimana caranya? Setiap pemohon harus memiliki bukti tertulis berupa berita acara hasil sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok bersangkutan kepada masyarakat setempat tentang rencana pendirian rumah ibadah di wilayah desa atau kelurahan tersebut. Sosialisasi dilakukan secara resmi tentunya, yang diketahui ataupun difasilitasi oleh pemerintahan kelurahan atau desa. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Kelompok agama tertentu melakukan sosialisasi, menyampaikan rencana pendirian rumah ibadah secara terbuka, secara transparan kepada masyarakat setempat, sehingga masyarakat betul-betul mengerti rencana pembangunan itu. Jika di dalam sosialisasi itu masyarakat tidak keberatan atau menyetujui rencana pembangunan atau pendirian rumah ibadah itu maka segera dituangkan di dalam berita acara. Nah, berita acara inilah menjadi bukti tertulis sebagai fakta hukum bahwa rencana pendirian rumah ibadah itu telah memenuhi persyaratan pasal 13 ayat 2 ini. Nah,
seringkali memang ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kami bisa melakukan sosialisasi, bagaimana caranya, lalu ada beberapa ketakutan, nanti kami akan ditolak, kami akan dan bla 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 segala macam hal. Pesan prinsipnya adalah bahwa pendirian rumah ibadah itu di suatu masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik jika masyarakat tidak ada penolakan. Nah, bagaimana jika ada penolakan? Nah, sebelum menjawab bagaimana solusinya, catatan pentingnya yang ingin kami sampaikan adalah masyarakat secara umum akan menerima rencana pendirian rumah ibadah itu jika hubungan baik antara kelompok agama tertentu itu dengan masyarakat baik. Oleh karena itu, catatan kami kepada seluruh kelompok-kelompok beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah, sebelum rencana pendirian itu dilaksanakan, maka lakukanlah terlebih dulu, mungkin bertahun-tahun, lakukan pendekatan kepada masyarakat setempat, berbaur dengan masyarakat setempat, ikut berkegiatan di masyarakat itu, ikut berkontribusi pada masyarakat, pada desa, pada kelurahan, sampai masyarakat betul-betul bisa menerima kehadiran kelompok ini. Lalu setelah yakin betul bahwa kita sebagai kelompok agama tertentu itu bisa diterima dengan masyarakat, tentunya sosialisasi itu akan mudah dilaksanakan. Maka kata kuncinya adalah bukan kita secara pesimistik menganggap ketentuan ini memberatkan, tidak ya. Tetapi ketentuan ini mengarahkan, mengajak setiap umat beragama dekat dengan masyarakat, bisa diterima, saling bahu-membahu di situ. Sekali lagi kata kuncinya adalah sebelum menyampaikan rencana pendirian rumah ibadah, bangun hubungan baik dengan masyarakat setempat. Dengan cara ini kita percaya rencana pendirian rumah ibadah Anda, rumah ibadah di suatu masyarakat akan diterima dengan baik. Pertanyaannya bagaimana kalau sudah terlanjur lalu pendirian rumah ibadah itu rencananya tidak bisa diterima oleh masyarakat? Pada peraturan bersama menteri ini diatur bahwa jika rencana pendirian rumah ibadah di suatu wilayah, desa atau kelurahan belum bisa diterima oleh masyarakat, kelompok agama tertentu bisa mengajukan permohonan kepada bupati atau wali kota agar difasilitasi untuk pendirian rumah ibadah di tempat lain. Nah, tetapi sekali lagi kami tidak memberikan penekanan kepada solusi yang kedua ini, tetapi catatan yang pertama hendaknya menjadi perhatian kita semua. Apa? Bahwa rencana pendirian rumah ibadah di suatu masyarakat hendaknya dimulai dengan langkah-langkah kelompok agama itu membangun hubungan positif dulu dengan masyarakat. Kita yakin kalau hubungan positif itu telah terbangun di masyarakat, rencana pendirian itu akan diterima oleh masyarakat. Pemirsa, ini yang kami sebut dengan persyaratan prinsipil. Nah, yang kedua adalah persyaratan administratif. Di dalam peraturan bersama menteri, tepatnya di pasal 16 disebutkan bahwa permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada pasal 14 diajukan oleh panitia pendirian rumah ibadat. Nah, di sini yang perlu ingin kami sampaikan secara administratif, implementasinya, teknisnya adalah pengajuan surat permohonan itu ya di kop suratnya dituliskan panitia pendirian rumah ibadah.
Nah, seringkali mungkin ada kekeliruan secara administratif, misalkan permohonan izin rumah ibadah masjid itu. Seringkali kami menerima pengajuan permohonannya itu tertulis takmir masjid gitu. Nah, kalau berdasarkan peraturan bersama menteri ini itu bukan dituliskan seperti itu, tetapi ditulis panitia pendirian rumah ibadah, misalnya panitia pendirian masjid A gitu. Bagaimana dengan gereja? Ditulis saja panitia pendirian gereja A gitu. Bukan misalkan ditulis majelis sinode gereja apa gitu. Tapi berdasarkan ketentuan peraturan bersama menteri ini, permohonan itu diajukan oleh panitia pendirian rumah ibadah. Siapa panitia pendirian rumah ibadah itu? Dalam peraturan bersama menteri, tepatnya di pasal 1 dijelaskan panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan, atau pengurus rumah ibadah. Contoh, kalau dibentuk oleh ormas keagamaan, misalkan masjid, panitianya dibentuk oleh ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, LDI, atau sebagainya. Atau panitia itu dibentuk oleh pengurus rumah ibadat, sinode gereja tertentu. Nah, gembala dari sinode gereja ini mengangkat panitia itu dengan SK panitia pendirian rumah ibadah. Atau dibentuk oleh umat beragama. Yang contoh misalkan di perumahan warga mau mendirikan masjid, tetapi warganya afiliasi ke organisasi keagamannya bisa beragam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, atau ormas keagamaan lainnya, ormas Islam yang lainnya. Panitia bisa dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat dari masyarakat muslim setempat. Nah, ini yang dimaksud dengan panitia pendirian rumah ibadah. Ketiga adalah syarat khusus. Jadi saya ulangi, ada syarat bersifat prinsipil, ada syarat bersifat administratif, dan yang ketiga adalah syarat khusus. Apa saja syarat khusus? Di dalam peraturan bersama menteri pada pasal 14. Nah, syarat-syarat khususnya, yang pertama, setiap kelompok umat beragama itu sekurang-kurangnya telah memiliki jemaat atau pengguna rumah ibadah itu 90 orang. Artinya begini, setelah memiliki 90 orang baru bisa mengajukan izin pendirian rumah ibadah. Kalau kurang, nah tentunya belum bisa. Kalau kurang, kemarin kita terangkan bisa masih kategori rumah ibadah keluarga itu. Nah, 90 orang ini dibuktikan dengan fotokopi KTP yang telah dilegalisir oleh pemerintah pejabat setempat atau kelurahan atau desa pada tingkat batas wilayah masing-masing. Misalkan jemaat itu berasal dari desa A atau kelurahan A, maka KTP-nya harus dilegalisir oleh kelurahan A atau desa A. Lalu ada jemaat yang berasal dari desa B, maka juga harus dilegalisir oleh kelurahan atau desa B itu, dan seterusnya. Yang poin B, mendapatkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. 60 orang ini adalah nama-nama yang berada di luar 90 orang. Kalau yang 90 adalah jemaatnya. Misalkan masjid, mau mendirikan masjid di suatu wilayah, nah 90 orang telah dimiliki berdasarkan KTP yang telah dilegalisir. Lalu 60 orang lagi menyatakan mendukung. 60 orang inilah yang di luar 90 orang itu, yang berada di wilayah desa. Apa kaitannya dengan persyaratan prinsipil yang telah saya terangkan di depan tadi? Setelah rencana pengajuan itu diterima dengan bukti
berita acara sosialisasi, maka panitia pendirian rumah ibadah baru bisa melangkah mengumpulkan dukungan 60 orang. Jadi harus punya bukti diterima dulu ya sebagai persyaratan prinsipil, baru persyaratan khusus ini dilakukan. Nah, 60 orang ini juga harus dilegalisir oleh kepala desa setempat atau kelurahan tempat rencana rumah ibadah itu didirikan. Yang poin C, mendapat rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota, dan poin D, rekomendasi tertulis FKUP Kabupaten dan Kota. Nah, ini adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk pendirian rumah ibadah. Nah, pemirsa, seluruh dokumen-dokumen syarat-syarat tadi itu, yaitu syarat prinsipil, dokumen syarat administratif, syarat khusus, itu lalu dibendel menjadi satu bagian dan dilampiri surat permohonan. Di halaman pertamanya bisa diajukan kepada bupati, wali kota dengan redaksi perihalnya adalah permohonan izin rumah ibadah, dan jangan lupa berikan surat tembusannya kepada FKUP Kabupaten Kota dan Kemenak untuk diterbitkan rekomendasi. Nah, ini adalah prosedur dan syarat-syarat izin rumah ibadah yang bersifat permanen. Bagaimana dengan izin rumah ibadah sementara dan rumah ibadah keluarga? Nah, akan saya jelaskan di video berikutnya. Tentu saja di channel FKUP Kabupaten Sidoarjo. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.